Dan saya udah berdeklarasi sebenarnya dengan beliau, kita nggak usah ngajarin di MLM-nya Bu, gitu. Udah capek dah, udah bosen kan gitu. Saya udah lelah, udah capek dengan bisnis di MLM yang tiba-tiba dalam setahun 3 kali naik harga, tiba-tiba diubah sistemnya sampai dengan sekarang itu yang dulunya network yang sangat besar ya kan di Indonesia, tiba-tiba sekarang harus sekali belajar 7 juta setengah, saya mengajak siapa kan gitu kan. Saya baru menemukan Swanghor ya kan, terutama bonus prestasi yang bisa dihitung sebelum dapat komisi, udah bisa dihitung berapa sih komisi kita. Perkenalkan, nama saya Rumana Diana, saya asli dari Tasik, tinggal di Tangerang. Latar belakang saya komplit ya. Saya dulu juga pernah menjalankan network dan sempat dapat punya mobil juga, bisa bangun rumah, bisa berangkat ke Mekah tahun 2005 dari MLM. Kemudian banting tulang, sempat juga saya juga bikin MLM waktu itu, bekerja sama dengan salah satu minimarket terbesar di Indonesia dengan sistem voucher, tetapi begitu besar modalnya sehingga saya tidak bisa jadi karena kita hanya dikasih 1% saja, minimal modalnya 1 miliar waktu itu, dan sudah bikin sistem. Waktu itu ya saya begitu, kemudian saya 2016 mereka menjalankan karena saya dulu sempat bermain di produk pertanian di sebelah di luar sana, di tetangga kita dulu, jadi di mantan saya. Jadi sehingga saya ambil kesimpulan saya berbisnis beras premium, dan itu sudah bermain tontonan. Kemudian yang hebatnya lagi, Bu Asti juga ikut kalau diajak saya gitu kan. Saya diajak dia ikut, dia ngajak saya juga ikut aja gitu. Saya sudah 26 tahun dengan beliau sampai hari ini, jadi saudara dekat dengan saya. Makanya mungkin pada waktu itu dikala beliau diajak ke Bung Swanghor, yang salah seorang yang kepikiran saya gitu, sehingga dari Jakarta datang ke Tangerang, dia datang ke Cisauk ya, bukan ke perkotaan, saya juga di perkampungan kayak gitu. Dan saya udah berdeklarasi sebenarnya dengan beliau, kita nggak usah ngajarin di MLM-nya Bu, gitu. Udah capek dah, udah bosen kan gitu, udah. Kemudian saya juga lagi fokus dengan usaha dan juga lagi fokus di dunia olahraga kan, karena saya fokus di perwasitan dan di pelatihan karate kan. Dan saya lagi mencetak beberapa atlet yang sekarang tembus tahun ini tembus ke juara nasional kan di ODS NSD perwakilan dari Banten. Nah tiba-tiba Bu Asti datang ke saya, kita ketemu ya Bu Haji, ketemu ya, oke, sambil makan dah di pinggir kali sebenarnya di Cisauk. Kemudian tolong jualin kopi saya ya gitu. Waduh, saya bilang suruh jualin kopi saya. Yang saya pikir karena saya waktu itu lagi tren dengan teman saya bikin kafe ya, kafe yang kopinya di roasting. Kita punya teman dengan teman punya kopi dari mulai kopi gayo sampai kopi merauke kita ada gitu kan, kopi yang masih butiran yang kita roasting langsung di situ, wanginya minta ampun. Tapi saya tiba-tiba pasti nawarin kopi, berarti benturan dong dengan usaha yang saya jalankan dengan teman-teman harus bikin kopi ya, kafe baru. Tiba-tiba datang ke saya dan tidak menerangkan apa-apa, hanya minta KTP aja, saya juga kasih aja mas saya. Saya tahu dia bawa ATM, kemudian di input data saya dan data istri saya. Kemudian habis itu ngobrol-ngobrol, saya dikasih satu saset yang 3-in-1 kalau sekarang saya tahu ya. Nah kebetulan pada waktu itu asam urat saya lagi 10,1 dulu, kita lagi tinggi 10,1 asam urat saya. Nah saya minum sekaligus karena belum tahu ada aturan. Kalau sekarang kan saya suka baca itu dari dokter Yanti, dari mentor kita ya, harus paruh dulu kan gitu. Kemudian saya minum, malamnya luar biasa, saya nggak bisa tidur dan badan sakit semuanya. Itu reaksinya pada saya. Makanya sekarang kalau ketemu dengan teman-teman saya ada kayak gitu, saya ceritakan tentang saya dulu. Yang membedakan adalah dikala ada reaksi, ada yang kapok, ada yang tidak. Nah saya tidak pada waktu itu. Kemudian saya sering ditelepon juga dengan ibu ya, telepon berapa kali ya, 2-3 harian saya telepon. Lama kayak enak, saya lagi latihan karate di telepon. Nggak tahu apa Bu Asti kok Bu kita telepon. Saya juga waktu itu mohon maaf ya, Bu Asti waktu itu memasukkan saya nih ibu-ibu. Itu saya belum belanja tapi saya sudah masuk di grup 12% dan saya yang nyeleneh waktu itu gitu kan. Nah akhirnya saya di hari ketiga Bu Pita telepon saya katakan, oke deh Bu, saya coba jalan deh pelan-pelan kan gitu. Nah kenapa waktu itu saya agak sedikit ngerem, karena saya dalam keadaan saya memang udah nggak mau MLM lagi. Udah nggak mau MLM lagi, udah nggak mau, saya udah bicara dengan istri nggak mau MLM lagi. Saya fokus dengan usaha saja, saya fokus dengan kegiatan saya karena memang lagi naik penghasilan juga dari situ kan, lagi bagus kan waktu itu. Nah tetapi karena saya lihat produknya bisa diterima, kemudian produknya juga memang bermanfaat.
Nah, MLM itu bagi saya, apabila MLM itu profil perusahaannya sudah berdiri lama, itu menunjukkan manajemennya jujur. Tidak musiman, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun hilang, ya kan? Kemudian kalau MLM itu, network itu bertahan sampai puluhan tahun, berarti produknya bisa diterima dan pasti produknya berkualitas. Sampai ke kuping saya bahwa produk ini di risetnya 20 tahun. Nah, itu luar biasa. Dan biaya riset itu nggak murah ya, karena banyak teman-teman saya kan yang di Puspitek, yang di Lapan, yang di Batan kan memang mereka biasa besar peneliti kan. Mereka juga sempat kaget, mahal banget deh, berani banget sampai 20 tahun risetnya kan gitu. Tapi ini kenapa lama di riset dengan teliti, dengan quality control yang baik, karena pasti ini diperhitungkan dengan life saving, saya bilang. Ini masalah nyawa, bukan main-main gitu. Kemudian tidak mungkin bertahan lama MLM itu kalau tidak adil, tidak transparan. Dan jujur, saya baru menemukan Swanghor, ya kan, terutama bonus prestasinya yang bisa dihitung sebelum dapat komisi itu bisa dihitung. Berapa sih komisi kita bulan besok? Berapa sih bonus kita di bulan-bulan besok atau bonus mitra kita? Itu baru di Swanghor yang saya transparan itu kan seperti itu. Banyak ya. Hampir semua MLM itu datang ke rumah saya nawarkan tentang MLM itu. Kenapa? Karena tahu saya dulu main di MLM, tempat-tempat saya juga ya leader kecil-kecilan di MLM yang sana, kan jadi orang akhirnya banyak. Tapi saya katakan, coba lihat market plan-nya. Oh ini 6 bulan hilang, oh ini 2 tahun hilang, dan itu benar hilang, ya kan? Termasuk ada yang umroh kayak segala macam. Nah kembali kepada ini ya, kemudian saya diajak oleh Bu Asti di telepon Bu kita dan kemudian jalan. Nah, saya waktu itu mencoba habis sholat asar, saya tarik teman saya yang samping saya main ke rumah, cerita saya sedikit sebentar. Ya udah nggak usah banyak omong sekarang, nggak usah banyak omong, minta KTP, kirim KTP. Kemudian waktu itu saya ngejar lagi teman saya ke rumahnya, saya hanya katakan gini, ini ada sebuah perusahaan, ada sebuah perusahaan, produknya ini, ya kan, saya nggak banyak nerangin kepada Anda, karena saya tahu Anda kiprah di MLM. Kenapa saya datang kepada Anda? Karena saya tahu kualitas Anda. Saya tidak akan datang ke orang yang salah. Ya, Anda kualitasnya orang hebat, orang bagus, maka saya datang. Jadi nggak perlu terangkan, mana KTP-nya, udah jadi. Dari situlah saya berkembang sampai dari satu orang yang berkembang, itu satu orang yang tahu dengan saya, Bu, itu terjadi sekarang 800 orang di situ dari satu orang nggak tahu. Jadi kalau orang mengatakan tidak punya teman, ya kan. Nah kebetulan saya eh, sekamar tuh dengan Pak Rusli itu kan di sana di Johor itu. Banyak cerita, banyak dong. Ini orang luar biasa. Secara umur adik saya, tapi secara ilmu ya jauh jadi bapak saya dia kan Pak Rusli itu. Luar biasa cerita. Jadi uh, tidak benar lah kalau kita mengatakan tidak banyak teman, karena hitung-hitungannya di MLM, di network apapun, apalagi di Sangor sini, itu hanya sekitar 1-5% orang yang kenal dengan kita. Nantinya 90% lebih itu ada orang tidak kenal dengan kita. Contoh seperti saya dengan Bu Pita juga kenal tadinya. Akhirnya bertemu dengan saya. Dari siapa yang kenal Bu Pita dari atas? Saya nggak tahu itu. Ke atas karena sudah level saya sudah level ke-8 Bu Pita kalau nggak salah. Ya kan? Nah itu jadi kalau ada orang benar kan tadi kata Bu Yulia tadi, orang mengatakan tidak punya teman, tidak bisa bicara, gitu kan. Kenapa? Allah akan maha adil. Contoh misalkan, ada nggak di jaringan Bu Pita yang susah ngomong? Ada. Karena Bu Pita orang pintar ngomongnya. Saya tapi dipertemukan dengan orang yang suka ngomong, contoh Bu Yulia kan di situ. Nah, itu harus hukumnya di situ. Jadi jangan takut bagi kita semua yang ada di network mengatakan, saya ini kurang pintar ngomong, ya kan? Kenapa? Sukses seseorang itu bukan pintar atau tidak pintar ngomongnya, tapi apa? Tapi bagaimana membangun karakter dirinya, itu yang paling utama. Karena apa? Karena karakter itu akan dibangun oleh pikiran kita, mindset kita. Kata Bu Yulia tadi, itu benar mindset itu. Kalau mindset kita mengatakan saya tidak bisa, ya nggak bisa selamanya. Tapi kalau saya katakan saya pasti bisa. Kemudian yang berikutnya lagi saya melihatnya di bisnis Swanghor itu. Ini bisnis, ya kan, tidak memerlukan modal. Dan yang hebatnya lagi apa? Sistemnya tidak pernah berubah. Saya udah lelah, udah capek dengan bisnis di MLM yang tiba-tiba dalam setahun 3 kali naik harga, tiba-tiba dirubah sistemnya sampai dengan sekarang itu yang dulunya network yang sangat besar, ya kan, di Indonesia, tiba-tiba sekarang harus sekali belajar 7,5 juta. Saya mengajak siapa kan gitu kan. Tapi kalau di sini saya tadi kebetulan saya sore ngelatih karate di Al Azhar BSD, saya presentasi odol dengan teman-teman ke guru, ya kan. Ada alhamdulillah, oh ya bagus ya gini. Nah hebatnya lagi teman sekitar saya yang udah pernah pakai jadi kompor tuh Bu. Kompor ini odolnya bagus tuh gini-gini. Nah inilah hebatnya kekuatan kita. Nah, jadi yang terpenting kita jalankan tugasnya. Ya, kalau saya di sini sering mengatakan tugas kita itu adalah PCAP ya. Jadi pakai, cerita, ajak, dan pembinaan. Patternnya pembinaan, jangan salah. Banyak orang gabung nggak dibina itu hilang begitu aja, dibina aja bisa hilang, padahal nggak dibina kan gitu. Jadi yang diperlukan.
Nah, bisa dibinakan secara online. Ini bentuk pembinaan dari top leader kita Bu kita, ada juga dari offline. Saya hari Minggu kemarin saya pembinaan offline Bu kita seperti biasa kan. Dan offline memang terbatas hanya sekitar satu ruangan sekitar 20 sampai dengan 30 orang aja. Itu saya hanya berkata saya dengan Pak Rusi bicara banyak. Pak Rusi, mitra kita dibina aja bisa hilang, apalagi kalau nggak dibina. Itu kenapa? Kalau bicara ngajak orang gabung banyak, itu banyak cepat. Saya awal gabung itu ya sehari bisa dapat 10, bisa dapat 15 kan gitu. Itu karena makanya daftar gratis dan orang juga bisa beli. Tapi di dikala lemah di pembinaannya, maka akan lama-lama akan banyak yang mentaber, yang mundur tanpa berita ya kayak gitu. Ini yang saya lakukan dan saya senang. Yang keduanya memilih MLM itu salah satunya apa? Ada mentor yang tanggung jawab bikin pelatihan. Karena banyak MLM yang bilang begitu aja. Kalau prinsip saya adalah janganlah kita menjadi upline seperti bebek. Bebek itu telur di mana aja, telurnya busuk, bau kemana-mana, tapi jadilah upline seperti ayam. Di mana kita telur, diangremin, menetes, sampai dia dewasa terus diasuh gitu. Sampai di sini pun sama, itu prinsip. Nah dengan cara gitu pun ada nggak anak ayam yang hilang? Ada yang dimakan musang, yang apa, yang hilang begitu aja. Di sini pun sama gitu seperti itu. Karena apa? Di tengah perjalanan, sebelum masuk MLM nggak ada orang nawarin MLM. Tapi setelah masuk MLM ada juga nawarin ini, ya kan? Percayalah bahwa di Selangor ini adalah MLM yang terbaik sampai dengan hari ini. Kita punya mentor yang terbaik dan mentor-mentor kita luar biasa. Ada Bu Vita, ada Dr. Yanti, ada Pak Rusli, ada Pak Agustinus, banyak lah bisa disebutin. Indo satu itu berjubel mentor-mentor hebatnya. Tinggal kita mau nggak ngikutin mereka. Memang capek, tidak ada sukses yang tidak capek. Harus berani gitu, itu risiko. Saya pun sama. Saya kalau ketemu dengan orang tiba-tiba orang datang, Pak, istri saya sakit gini gitu kan. Saya tidak menerangkan produk, tidak. Hanya katakan gini, serius nggak mau sembuh? Ini bukan obat gitu. Serius. Kalau serius mau sembuh, Bapak ambil risikonya. Risikonya apa, Pak? 3 sampai 6 bulan kalau berhenti. Harus minum ini. Karena Pak, saya nggak mau PHP-in orang. 1-2 saset sembuh misalkan. Nanti kalau nggak sembuh ngejar saya, nanti nyalahin saya gitu Mas. Ambil risiko itu. Kalau lagi minum obat ya jangan lupa obat tetap diminum karena tidak punya hak kita memberhentikan obat kecuali dokter gitu Mas saya.